Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Dongeng Nusantara. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan membawakan dongeng dari tanah Dayak. Pengarang adalah Esau Albert Menggang. Cetakan pertama tahun 1987, penerbit PT Balai Pustaka. Dongeng yang pertama adalah Putir Busu dan Bawi Sandah. Jangan lupa sambil mendengarkan, klik tombol like atau jempolnya dan silahkan dibagikan dongeng-dongeng Nusantara ini ke khalayak yang lainnya. Semoga dengan cara seperti itu channel Dongeng Nusantara tetap eksis. Selamat mendengarkan. Dahulu kala hiduplah dua orang gadis yang sangat berbeda peranginya. Seorang bernama Putir Busu dan seorang lagi bernama Bawi Sandah. Keduanya berwajah cantik, tidak jauh berbeda, hanya pada perangilah yang membedakan keduanya. Suatu hari Putir Busu berkata kepada ibunya, "Ibu, saya hendak pergi menangguk ke sungai yang di belakang rumah kita ini. Kalau ada ikan yang dapat dijadikan teman nasi, masuk ke kerongkongan waktu makan malam nanti." "Baiklah anakku, tetapi hendaklah kau selalu berhati-hati. Ingatlah kaki bila melangkah, supaya jangan terpijak dahan lapuk. Engkau bisa jatuh dan luka bila kurang hati-hati. Di hutan tidak seorang pun yang mengetahui engkau mendapat kesulitan. Jangan terburu-buru memegang sesuatu yang masuk ke dalam tanggukmu. Periksalah lebih dahulu, siapa tahu ular tanah atau lipan air tertangguk olehmu. Bila berjumpa manusia di hutan, tegurlah dengan manis. Siapa tahu ia seorang penunggu, tapi hindarilah segera sesuatu yang nampaknya dapat menimbulkan cela." Nasihat si ibu kepada Putir Busu sebelum ia berangkat. Putir Busu adalah seorang gadis yang taat, segala pesan ibunya ia dengar baik-baik. Dipikirkannya dan diturutinya juga. Tidak heran bila Putir Busu menjadi buah bibir orang sekampung karena perilakunya yang selalu menarik. Patuh kepada orang tua, menurut nasihat, baik budi pekerti, tutur kata manis, rendah hati, dan tidak ada cacat celaknya. Lepas tengah hari, Putir Busu berangkat menuju sungai di belakang rumah mereka untuk menangguk. Ia hanya membawa sebuah bakul yang diikatnya di pinggangnya, tempat menyimpan ikan yang diperolehnya nanti, lalu sebuah tangguk kecil. Kedatangan Putir Busu menangguk di sungai itu seperti sudah diberitahukan kepada ikan-ikan yang biasanya banyak terdapat di situ, karena hari ini tidak kelihatan seekor pun dalam air. Putir Busu tidak putus asa, ia terus saja menangguk sekali-sekali di lubuk yang agak dalam. Kalau ikan sedang bersembunyi di sana. Walaupun sudah berjam-jam lamanya Putir Busu menangguk, namun tidak seekor pun ia peroleh. Hari sudah sore benar, Putir Busu belum mendapat seekor pun. Dengan perasaan lesu ia berbalik akan pulang. Tetapi tiba-tiba seekor ikan agak besar melintas cepat di hadapannya serta bersembunyi di bawah rerumputan air. Putir Busu memburunya dengan tangguk. Hampir saja tertangkap. Sudah masuk ke dalam tangguk, tetapi ikan tadi melompat keluar dan berenang ke hulu. Putir Busu memburunya lagi. Sekali ini ikan itu tidak dapat menghindar lagi, dan bukan cuma seekor, tetapi beberapa ekor. Agaknya di bagian hulu ikan lebih banyak dari di sebelah hilir. Putir Busu lupa pada niatnya akan pulang. Ia terus saja menangguk, bahkan makin asik, karena makin lama makin banyak juga yang diperolehnya.
Tidak sekalipun tangguknya kosong dan bakul yang tergantung di pinggangnya makin lama makin berat, bahkan hampir penuh sekarang. Putir busuk terlalu asik, tidak disadarinya malam tiba ia telah masuk jauh ke dalam hutan lebat, ke arah yang belum biasa ia datangi. Tiba-tiba ketika ia sedang asik menangguk, Putir busuk mendengar seseorang memanggil dia. "Hei, siapa itu yang menangguk sampai jauh malam begini?" "Saya Putir busuk." "Putir busuk, cucu nenek yang baik hati itu? Ah, singgahlah di gubuk nenek ini, karena malam sudah larut. Tak baik berjalan dalam hutan seorang diri, karena engkau seorang wanita. Akan dikatakan orang salah nanti bila mengetahui seorang gadis menangguk sendiri di hutan ketika malam sudah larut." Barulah Putir busuk sadar dan mengetahui bahwa ia sudah jauh berada di hutan yang lebat. Ia keheran-heranan melihat sebuah gubuk terdapat dalam hutan itu. Seorang nenek tua menjenguk lewat pintu seraya memegang sebuah ubur mempersilahkan Putir busuk masuk. Tidak ada pilihan lain bagi Putir busuk kecuali menurut nasihat nenek tua itu agar bermalam saja di gubuknya. Agaknya nenek tua itu seorang yang baik. Ia pergi ke perapian untuk memasak nasi bagi Putir busuk, tetapi Putir busuk segera mencegahnya. "Janganlah nenek sibuk melayani saya, biarlah saya sendiri yang memasak. Tapi pinjami saya beras barang secupak, lain hari akan saya kembalikan lagi pada nenek bila saya lewat di sini," kata Putir busuk seraya mengambil beras yang hendak dimasak nenek tadi. Ikan yang diperolehnya disianginya baik-baik dan dimasaknya secukupnya, tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi cukup untuk dimakan berdua dengan nenek tua tadi. Sementara menunggu gulai ikan masak, Putir busuk turun mandi ke tepian sungai, diperasnya kainnya yang basah itu, lalu dipakainya kembali serta duduk dekat perapian yang panas agar kain itu dapat kering sementara melekat di badannya. "Hei cucuku yang baik, janganlah kau memakai juga pakaianmu yang basah itu. Nanti kau sakit. Bila kau tidak keberatan, pakailah kain nenek yang sudah usang ini, agar badanmu tetap hangat," tegur si nenek tua. "Terima kasih nenek yang baik. Tidak dapat saya membalas budi nenek ini. Mana nenek sudah bermurah hati menyuruh saya menginap di rumah nenek. Nenek beri makan dan pakaian lagi. Atas kebaikan nenek, saya banyak berutang budi." "Ah, jangan berpikir sejauh itu cucuku. Apalah artinya bila sekarang nenek dapat menolongmu seperti ini, karena manusia memang selalu tolong menolong. Mudah-mudahan kelak engkau ringan hati menolong orang lain yang memerlukan bantuanmu." "Terima kasih nenek. Nenek sudah mengajarkan saya berbuat kebajikan. Semoga nasihat dan harapan nenek tidak sia-sia kelak," jawab Putir busuk. Sambil bercakap-cakap ia menyediakan makanan hangat yang lezat itu bagi mereka berdua. Tidak lupa ia menyediakan cucian tangan, air minum, dan piring. "Mari silahkan nek, makanlah masakan cucu yang belum pandai memasak ini," kata Putir busuk merendahkan diri. "Ah, nikmat sekali cucuku. Masakanmu sesuai benar dengan selera nenek. Dan ini tandanya engkau ini seorang yang rajin." Sementara makan, mereka berdua terus bercakap-cakap. Nenek tua itu amat senang bertemu dengan Putir busuk yang ramah tamah dan mengerti sopan santun. "Nek, biarkanlah piring-piring itu di situ. Tidak usah nenek turut membersihkannya. Di rumah pun saya sudah biasa mengerjakan pekerjaan seperti ini," tegur Putir busuk. "Baiklah cucuku, sebenarnya nenek mengetahui engkau sudah lelah menangguk siang tadi. Tidak seharusnya kau melayani nenek lagi. Karena itu, nenek amat senang punya cucu sebaik engkau ini. Sekarang tidurlah karena malam sudah larut. Jangan memikir apa-apa lagi, supaya besok kau dapat bangun pagi-pagi."
Besok akan nenek beritahukan padamu jalan memintas agar kau dapat cepat tiba di rumahmu. Malam itu Putir Busu tidur bersama nenek tua. Ia merasa seolah-olah nenek itu neneknya sendiri. Tidak ada sedikit pun syak dalam hatinya, mengira si nenek itu bukanlah nenek manusia biasa. Pagi-pagi Putir Busu bangun tanpa disuruh. Ia memasak dan menyediakan makanan untuk mereka berdua. Dan alangkah gembiranya nenek tua itu ketika ia bangun karena makanan sudah siap. Tidak salah lagi terkaan nenek. Engkau ini seorang putri baik-baik. Tutur katamu memberitahukan bahwa engkau seorang rendah hati. Tingkah lakumu menunjukkan perilakumu yang bijaksana. Hormat kepada orang tua, dapat menyesuaikan diri dengan tempatmu berada. Senang benar Putir Busu mendengar pujian itu, bukan cuma sekadar pujian, tetapi kata-kata yang keluar dari hati nenek yang tulus karena ia senang pada Putir Busu. Duduklah sebentar cucuku, nenek akan memberitahukan kepadamu jalan yang akan kau tempuh agar kau dapat segera sampai ke rumahmu. Di belakang pondok ini ada jalan kecil menuju pinggir hutan di dekat kampungmu. Inilah jalan yang akan kau tempuh itu. Tetapi jangan lupa pesan nenek. Janganlah engkau pergi menyimpang dari jalan ini, agar kau jangan sesat. Jangan suka memperhatikan sesuatu yang bukan menjadi tujuanmu, agar pikiranmu tidak bercabang. Jalanlah terus dengan tidak usah menoleh ke kiri dan ke kanan, ke muka serta belakang. Bila kau sudah berada tidak jauh dari kampung, carilah sekuntum kembang kemut. Pilihlah yang muda dan baru mekar. Pilih baik-baik, jangan ada cacatnya, dan letakkanlah di atas tunggul. Sesudah itu, jalanlah terus ke rumahmu. Sebagai ucapan terima kasih nenek atas kebaikanmu, maka nenek memberikan bungkusan ini untukmu. Terimalah dengan senang hati, meskipun tidak ada manfaatnya. Nenek seorang yang susah, tidak mempunyai harta benda yang dapat nenek berikan. Barang-barang ini sekadar tanda terima kasih nenek padamu. Tetapi jangan kau membukanya bila kau belum sampai ke rumahmu. Jangan pula dibuka di tempat sembarangan, dan taruhlah baik-baik, agar kau dapat mengingat nenek bila kau memandangnya kelak. Nenek tua itu memberikan sebuah bungkusan sebesar betis kepada Putir Busu, terbungkus dengan upih pinang dan diikat dengan belahan rotan. Meskipun bungkusan itu amat bersahaja, namun Putir Busu menerimanya dengan ucapan terima kasih. Ia berjanji kepada nenek tua itu untuk mematuhi segala nasihat yang diberikan kepadanya. Pulanglah Putir Busu seorang diri melalui jalan kecil yang tadi ditunjuk nenek kepadanya. Sepanjang jalan ia tidak menoleh ke kanan dan ke kiri, tetapi terus melangkahkan kakinya ke muka. Pikirannya hanya tertuju pada jalan yang dilaluinya. Benar juga yang dikatakan nenek tadi, jalan yang dilaluinya lebih singkat dari ketika ia melalui jalannya semula. Belum tengah hari ia sudah mendengar kokok ayam jago, itu tandanya ia sudah berada tidak jauh di belakang kampung. Kini Putir Busu memperlambat jalannya untuk memperhatikan kembang-kembang kemut yang bermekaran sepanjang jalan. Ada sekuntum dan segera akan dipetiknya, tetapi kembang kemut itu kurang baik. Sehelai kelopaknya berlobang dimakan semut. Putir Busu mencari yang lain lagi. Ada sekuntum dan kelopaknya utuh, tidak cacat. Tapi kembang kemut ini pun tidak jadi dipetiknya karena agak tua. Yang lain pun banyak lagi, namun yang berkenan di hati tidak mudah dijumpai karena masih kuncup. Hanya dengan kesabaranlah baru Putir Busu mendapat sekuntum, diletakkannya di atas tunggul, kemudian ditinggalkannya saja di situ. Hampir 100 langkah dari tempat itu, tiba-tiba Putir Busu mendengar suara seseorang batuk.
Siapa lagi orang yang berjalan di belakang saya ini? Kata Putir Busuk dalam hatinya seraya mempercepat langkahnya. Terdengar lagi suara orang itu. Wah, agaknya ada orang yang sedang mengikuti saya ini, pikir Putir Busuk setengah berlari. Ah, betapa terkejutnya Putir Busuk. Kali ini bukan lagi di belakangnya, tetapi sudah ada di sampingnya. Hei, Putir Busuk, serahkan bungkusan itu agar saya bawa untuk kita berdua, tegur orang itu. Putir Busuk tertegun. Ia amat malu karena orang yang menegurnya tadi adalah seorang pemuda yang gagah. Muda, belia, parasnya aduhai, tak ada bandingannya di muka bumi ini. Hampir jantung Putir Busuk berhenti berdetak. Maaf tuanku, silahkan tuanku berjalan lebih dahulu. Bagi kaum wanita, tidak baik berjalan seiring dengan tuanku, seorang laki-laki tampan di hutan seperti ini. Kita akan menjadi percakapan orang kelak. Beribu-ribu ampun, Putir. Bukan karena saya tidak tahu adat istiadat, bukan karena saya ingin membuat malu Putir Busuk, tetapi sudah takdir bagi saya untuk selalu mengikuti Putir Busuk. Kemana saja Putir Busuk pergi, saya ini laki-laki kembang kemut yang Putir Busuk petik tadi. Sudi atau tidak, saya ini adalah suami Putir Busuk, karena Putir Busuklah yang telah memilih saya. Untung tak dapat diraih, rugi tak dapat ditolak, itulah nasib seseorang. Mau atau tidak mau, Putir Busuk harus menerima laki-laki berwajah aduhai itu menjadi suaminya. Sesampai di rumah, Putir Busuk menutup pintu dan jendela bersama suaminya laki-laki kembang kemut itu. Ia membuka bungkusan upih pinang pemberian nenek tua tadi. Betapa terkejut Putir Busuk melihat isi bungkusan tadi. Tidak lain dari emas, intan, berlian, dan segala macam perhiasan. Dalam sekejap saja Putir Busuk jadi kaya raya. Kabar Putir Busuk yang mendadak kaya raya tersebar ke seluruh negeri sampai juga ke telinga Bawi Sandah. Tanpa menyia-nyiakan waktu lagi, si Bawi Sandah datang menemui Putir Busuk. Belum lagi ia naik ke rumah, Bawi Sandah sudah memanggil-manggil. Hei, Putir Busuk, benarkah engkau telah bersuami seorang laki-laki yang gagah dan tampan? Bagaimana caranya sehingga kau berhasil menarik perhatian laki-laki gagah itu? Engkaulah Bawi Sandah, silahkan naik ke rumah dulu. Nanti akan saya ceritakan kepadamu tentang hal ihwal saya. Aduh, waduh, bukan main kayanya engkau ini, Putir Busuk. Dari mana dan bagaimana akalmu memperoleh kekayaan seperti ini? Duduklah dahulu, tenangkan dirimu baik-baik, agar saya dapat menceritakan padamu, tegur Putir Busuk kepada Bawi Sandah yang nampak gelisah. Ayo, ceritakanlah, biar saya mencari lebih banyak lagi dari yang telah kau peroleh ini. Akan saya carikan juga seorang suami yang lebih gagah dari suamimu ini. Baiklah, akan saya ceritakan untukmu. Minggu yang lalu, saya pergi menangguk ke sungai yang berada di belakang rumah ini. Karena terlalu asik, akhirnya saya tersesat sampai ke pondok nenek tua. Sudah saya tahu semuanya. Tidak usah kau ceritakan lagi. Tetapi saksikanlah kelak bahwa saya akan lebih kaya dari engkau, jawab Bawi Sandah tidak sabar. Ia sudah pergi tanpa memberitahukan lebih dahulu. Di rumah, Bawi Sandah mengambil sebuah tangguk besar, sebuah bakul, diikatkannya di pinggangnya, dan mulailah ia menangguk di sungai di belakang rumah Putir Busuk. Hei, ikan-ikan jahanam, jangankan ikannya, ekornya pun tidak kelihatan, gerutu Bawi Sandah seorang diri. Manakah gubuk nenek tua keparat itu? Mengapa tidak sampai-sampai juga saya ke situ? Apakah saya ini sudah dibohongi oleh Putir Busuk lanat itu? Sepanjang sungai tak henti-hentinya Bawi Sandah mengomel. Inilah bedanya perangai Bawi Sandah dan Putir Busuk. Pada mulut inilah bedanya kedua gadis jelita itu.
Hei, siapa itu yang menangguk sampai hampir malam begini? Tiba-tiba Bawi Sandah terkejut ada suara seseorang menegurnya. Saya, Bawi Sandah, cucu nenek seorang yang baik, jawab Bawi Sandah. Oh, engkaulah cucuku Bawi Sandah. Iya, saya akan bermalam di gubuk nenek ini. Mari, silahkan naik, cu. Iya, nek, saya amat lelah dan lapar, nek. Cepat-cepatlah memasak untuk saya. Itu ada ikan di bakul itu. Masaklah sebahagian dan sebahagian lagi untuk esok pagi. Baiklah cucuku, nenek segera akan memasak untukmu. Awas, jangan terlalu banyak garamnya, nek. Nanti terlalu asin. Oh iya cucuku, nenek ini tidak pandai memasak. Syukurlah bila cucuku mau memberi nasihat untuk nenek yang sudah tua ini. Apinya itu, nek. Tambah lagi agar cepat masak. Saya sudah lapar benar. Sambil terhuyung-huyung nenek tua tadi memperbaiki api di bawah kualinya. Ah, nenek ini kurang pandai melayani tamunya agaknya. Masa sejak tadi saya kedinginan? Belum juga nenek berikan kain. Maaf cucuku yang baik budi. Nenek ini memang sudah pikun. Tidak bisa melayani tamunya dengan baik. Untunglah engkau mau memberitahukan kekurangan nenek. Tidak salah dugaan nenek bahwa engkau adalah seorang cucu yang rendah hati, jawab nenek itu. Sehabis makan, Bawi Sandah terus tidur saja, dibiarkannya piring mangkuk berserakan di lantai. Ikan yang dimasak nenek tadi semuanya sudah habis dimakannya sendiri tanpa meninggalkan barang sedikit bagi nenek. Pagi-pagi sebelum matahari terbit, Bawi Sandah membangunkan nenek tua. Hei, nenek tua, bangunlah. Tidak tahukah nenek bahwa saya mau pulang pagi ini? Ayo cepat. Ayo, cepat-cepatlah memasak, nanti saya terlambat. Saya tidak biasa hidup lalai-lalai seperti ini. Oh, maaf beribu, maaf cucuku. Nenek ini memang punya kebiasaan bangun terlambat. Maklum sudah tua. Baiklah, nenek akan segera memasak untukmu agar kau jangan terlambat. Nenek ini memang punya kebiasaan bangun terlambat, cu. Maklum sudah tua. Baiklah, nenek akan segera memasak untukmu agar kau jangan terlambat. Tidak sampai 5 menit setelah berkata itu selesailah sudah masakan tadi terhidang. Bawi Sandah sempat tertegun heran ketika menyaksikan betapa cepatnya makanan itu selesai. Nek, saya mau pulang. Betulkah jalan yang harus saya lalui untuk pulang ke rumah adalah jalan yang di belakang rumah ini? Iya, betul cucuku. Engkau ini pandai menerka. Mana bungkusan yang akan nenek berikan kepada saya? Oh, hampir nenek lupa. Nah, inilah. Terimalah dengan senang hati, walaupun tidak punya arti apa-apa. Maklum nenek ini seorang yang susah. Ah, untuk apa gunanya bungkusan sekecil ini? Sama seperti bungkusan terasi saja. Bikin malu bila dibawa pulang. Nah, ambillah kembali dan gantilah dengan yang lebih besar lagi. Sejurus lamanya nenek itu tertegun, namun sejurus kemudian ia mengambil bungkusan itu serta masuk ke dalam kamarnya. Setelah keluar lagi, di tangannya sudah terlihat sebuah bungkusan besar dari kain sutra bagus. Sukalah cucuku menerima bungkusan ini. Ya, inilah yang saya maksudkan itu. Nah, saya akan berangkat sekarang. Nanti dulu cucuku. Nenek akan memberi nasihat padamu. Janganlah sering menoleh ke belakang dan pilihlah sekuntum kembang kemut. Sudah banyak mulut benar engkau ini, Nek. Saya sudah mengerti apa yang patut saya lakukan. Saya sudah dewasa, mengerti apa yang buruk dan apa yang baik. Tidak usah dinasihati seperti anak kecil yang masih ingusan. Syukurlah kalau begitu, cucuku. Tidak ada yang lebih menyenangkan daripada seorang cucu yang sudah dewasa, mengerti apa yang harus diperbuatnya. Tidak perlu diberi nasihat lagi.
Itulah pula yang nenek kehendaki. Semoga engkau selamat sampai ke rumahmu. Kata-kata nenek itu tidak terdengar lagi oleh Bawi Sandah. Ia sudah jauh. Sepanjang jalan ia terus mengomel saja. Celaka, manakah kembang kemut yang bakal menjadi suami saya ini? Yang ini belum mekar, yang itu sudah layu. Nah ini dia, jadilah engkau seorang laki-laki idaman hati. Sambil berkata begitu, dipetiknyalah sekuntum kembang kemut dan diletakkannya di atas tunggul. Sekali-sekali ia menoleh ke belakang untuk melihat kalau kembang kemut itu sudah menjelma menjadi seorang laki-laki yang gagah. Ehem. Di belakang terdengar suara seseorang. Cepat-cepatlah, tidakkah kau lihat saya ini memikul harta benda yang seberat ini? Bawi Sandah tidak sabar lagi menunggu sampai orang yang batuk itu berada di sisinya. Ia sudah menoleh ke belakang untuk melihat laki-laki yang dikiranya tampan itu. Tetapi alangkah kecewa Bawi Sandah ketika melihat orang yang berjalan beberapa langkah di belakangnya. Tidak mudah lagi, tetapi seorang tua bangka jalannya bungkuk dengan sebuah tongkat kayu di tangannya. Lebih dari itu, hidungnya rongong. Itulah akibatnya kalau tergesa-gesa memetik kembang kemut itu. Bisa terpetik yang sudah tua dan kelopaknya cacat dimakan belalang atau serangga. Maka menjelmalah kembang kemut itu menjadi seorang yang tua bangka, sudah bungkuk dan berhidung rongong. Ah, tidak. Saya tidak ingin bersuami laki-laki seburuk engkau ini, teriak Bawi Sandah dengan kecewa. Suka tidak suka, kita sudah dijodohkan. Karena engkaulah tadi yang memetik kembang kemut itu, serta menaruhnya di atas tunggul. Saya ini manusia jelmaan kembang kemut itu. Saya tidak dapat mengikuti siapapun juga, kecuali orang yang telah mengambil saya, jawab manusia kembang kemut tadi. Dengan sangat kecewa, terpaksa juga Bawi Sandah mengambil manusia kembang kemut itu menjadi suaminya. Jangankan menolong, mengangkatkan barang-barang yang dibawa Bawi Sandah itu, berjalan pun sudah tidak begitu kuat lagi. Tapi pada siapa kesalahan itu hendak dilemparkan? Bukankah semuanya akibat ulah sendiri? Sesampai di rumah, Bawi Sandah menutup pintu dan jendela, lubang-lubang pun ditutup pula, lalu tikar dihamparkan dan kelambu dipasang. Disitulah Bawi Sandah membuka barang yang diberikan nenek tua kepadanya. Ia berharap untuk mendapat emas, intan, berlian, dan perhiasan lainnya lebih banyak dari kepunyaan Putir Busuk. Tetapi apakah isi bungkusan yang menarik itu setelah dibuka? Cuma bungkusannya saja yang menarik. Isinya bukan sekadar tidak menarik, tetapi malah membawa penyakit. Isi bungkusan itu hanyalah sebuah sarang lebah yang belum punya madu, tetapi penuh dengan lebah-lebah yang garang. Begitu keluar dari sarangnya, maka lebah-lebah itu beterbangan menyengat si Bawi Sandah. Ada yang menyengat hidungnya, maka bengkaklah hidung itu seperti hidung gajah. Ada pula yang menyengat matanya, maka bengkak pula mata itu. Jeleknya, kalau mata yang bengkak malah akan kelihatan sipit, bukan bertambah besar tetapi makin kecil. Kaki, tangan, dan seluruh badan Bawi Sandah mendadak menjadi besar, bukan karena gemuk sehat, tetapi karena gemuk penyakit. Seluruh badannya bengkak tak tentu rupanya. Sejak itu, di Kalimantan penduduknya percaya bahwa gadis-gadis yang tingkah lakunya baik, sopan santun, hormat kepada orang tua, suka membantu, penurut, dan tidak tinggi hati adalah gadis keturunan Putir Busuk. Tetapi gadis-gadis yang tawanya meledak-ledak, langkah kakinya berbunyi keras seperti bunyi telapak gajah. Mendengar nasihat dengan telinga kiri, keluar lagi lewat telinga kanan, serba tahu, suka memerintah orang tua, pemalas, dan segala macam kekurangan lainnya, gadis seperti itu adalah keturunan Bawi Sandah.
Kata orang tua gadis semacam Bawi Sandah ini bakal bersuami laki-laki tua bangka dan berpenyakitan. Paling untung suaminya meski masih muda tetapi pasti penampar, sehingga nasib istrinya tidak ubahnya, habis disengat lebah, babak belur. Putir busuk tidak demikian, ia selalu menjadi idaman setiap laki-laki, maka lelaki yang jatuh hati padanya selalu laki-laki yang muda dan parasnya aduhai. Tamat pemirsa dongeng-dongeng dari Tanah Dayak yang berjudul Putir Busuk dan Bawi Sandah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.